Hal inilah yang membuat Kenji Yamaki sempat terpikir untuk melakukan bunuh diri sebanyak 3 kali. Kenji Yamaki adalah contoh nyata dari sifat transformasi Kyokushin Karate. Berangkat dari anak korban pembulian menjadi juara dunia sekaligus legenda hidup Kyokushin Karate dalam ajang pertandingan World Open Turnamen Kyokushin yang ke-6 di tahun 1995. Posisi lutut Anda adalah kuncinya. Dari posisi berdiri, Anda harus mampu mengangkat lutut setinggi-tingginya. Maka itu akan memberikan Anda kemewahan, menentukan pilihan, jenis maupun arah tendangan yang akan Anda lakukan. Namun, jika lutut Anda lemah, maka Anda hanya akan mampu melakukan sedikit tendangan. Dan itu juga hanya melakukan tendangan bagian bawah. Dan itu adalah pesan dari sang juara World Open Turnamen Kyokushin yang ke-6 di tahun 1995. Berawal dari seorang anak yang tertindas dan sering dibully, menjadi seorang juara dunia di salah satu seni bela diri terbaik dan terkeras di dunia dalam World Open Turnamen Kyokushin yang ke-6 di tahun 1995. Kenji Yamaki adalah seorang pria kelahiran 18 Agustus 1964 di Kawasaki, Jepang. Di saat remaja, dia banyak mengalami penderitaan dari korban pembulian di lingkungan sekitarnya maupun di sekolahnya, karena tubuhnya yang tinggi dan kurus serta menderita anemia, sehingga menjadikan dia sasaran empuk bagi para pelaku pembulian yang ganas dan brutal. Hal inilah yang membuat Kenji Yamaki sempat terpikir untuk melakukan bunuh diri sebanyak 3 kali. Sehingga pada akhirnya Kenji Yamaki mengetahui bahwa seni bela diri Kyokushin yang diciptakan oleh Masatatsu Oyama adalah salah satu seni bela diri yang paling keras di Jepang. Dengan niat ingin menghentikan pembulian atas dirinya, maka Kenji Yamaki mendaftarkan diri dan ikut kelas pelatihan Kyokushin Karate. Dan inilah awal mula Kenji Yamaki mengikuti seni bela diri Kyokushin Karate di tahun 1980 di cabang dojo Junan yang dipimpin oleh Hiroshige Shioshi. Hiroshige Shioshi adalah seorang Kyokushinkai senior yang telah banyak menciptakan petarung-petarung juara dunia Kyokushin. Selama beberapa tahun, Kenji Yamaki mendedikasikan dirinya kepada pelatihnya untuk mengikuti program-program latihan dengan semangat dan penuh disiplin. Dan seiring berjalannya waktu, tubuhnya semakin besar dan kuat, layaknya sebagai tenaga pembangkit listrik. Reputasinya sebagai petarung yang kuat sudah mulai terlihat, sehingga membuat pembulian atas dirinya berhenti seketika. Pada tahun 1986, Kenji Yamaki mulai mengikuti kompetisi pertamanya di ajang pertandingan Open Turnamen Karate seluruh Jepang yang ke-18. Pada saat itu dia berusia 21 tahun
dan berhasil meraih juara 3, sehingga membuat Kenji Yamaki dikenal sebagai petarung elit. Dan Kenji Yamaki selalu masuk dalam 10 besar dalam setiap turnamen yang dia ikuti di setiap tahunnya. Di tahun 1987, dalam ajang pertandingan World Open Turnamen Kyokushin yang keempat, Kenji Yamaki harus berhenti di urutan ke-32 setelah dia dikalahkan oleh petarung Kyokushinkai dari Brasil yang bernama Ademir da Costa. Dan pada saat itu keluar sebagai pemenang juara 1 dalam World Open Turnamen Kyokushin ini ialah Shohei Matsui. Tentang Shohei Matsui, silahkan Anda lihat di video ini. Link saya sisipkan di deskripsi. Sementara di tahun 1988, dalam laga pertandingan Open Karate seluruh Jepang yang ke-20, Kenji Yamaki berhasil meraih juara 3. 1 tahun kemudian, di tahun 1989, Kenji Yamaki berhasil meraih juara 1 dalam ajang pertandingan Open Karate seluruh Jepang. Namun di tahun 1990, Kenji Yamaki mengalami penurunan dalam ajang laga pertandingan yang sama, dan dia hanya mampu menduduki posisi dalam urutan yang ke-8. Sementara di laga pertandingan sekelas dunia World Open Turnamen Kyokushin yang kelima di tahun 1991, Kenji Yamaki kembali hanya mampu menduduki urutan ke-32 setelah dia dikalahkan oleh Hiroki Kurosawa. Hadir sebagai juara dunia pada saat itu sang petarung kecil raksasa Kenji Midori. Tentang Kenji Midori, silahkan Anda lihat di video ini. Link saya sisipkan di deskripsi. Dan setelah itu, Kenji Yamaki terus berlatih, memperbaiki gaya bertarungnya dengan penuh semangat dan gigih, serta antusias untuk merebut juara dalam karir turnamennya. Hingga di tahun 1993 meraih juara 1 dalam Open Turnamen Karate kategori berat seluruh Jepang yang ke-10. Dan di tahun berikutnya dia juga berhasil meraih juara 1 dalam ajang pertandingan yang sama, setelah dia mengalahkan Hajime Kazumi. Dan pada tanggal 26 April 1994, Masutatsu Oyama, sang pendiri Kyokushin Karate, tutup usia. Dan tidak lama setelah kematian Masutatsu Oyama, terjadi pro kontra atas pemilikan ahli waris organisasi Kyokushin Karate. Dan inilah yang membuat terjadinya perpecahan organisasi besar Kyokushin menjadi beberapa bagian. Di tahun 1995, Kenji Yamaki mengikuti tantangan 100 kali pertarungan non-stop Kyokushin Karate. Dan dia menyelesaikan pertarungan tersebut dengan waktu 3 jam 27 menit. Dengan skor pertarungan kemenangan 83 kali, seri atau draw sebanyak 12 kali, dan mengalami kekalahan 5 kali dalam tantangan pertarungan 100 komite non-stop Kyokushin Karate. Pada turnamen dunia setelah kematian Masutatsu Oyama, yaitu di World Open Turnamen Kyokushin yang ke-6 di tahun 1995, yang dipimpin oleh Shohei Matsui dalam ajang pertandingan tersebut.
Kenji Yamaki berhasil meraih juara 1 setelah dia berhasil mengalahkan Hajime Kazumi, dan pada saat itu dia genap berusia 30 tahun. Setelah berhasil meraih juara 1 dunia dalam World Open Turnamen Kyokushin yang ke-6, Kenji Yamaki berangkat berimigrasi ke Amerika Serikat dan mendirikan Dojo Yamaki Karate di California. Kenji Yamaki adalah contoh nyata sifat transformasi Kyokushin Karate, berangkat dari anak korban pembelian yang menjadi juara dunia sekaligus legenda hidup Kyokushin Karate. Dukung terus channel ini dengan subscribe dan super thanks dari Anda, karena channel ini akan memberikan informasi penting dan menarik seputar dunia Kyokushin Karate spesial buat Anda. Sampaikan kritik maupun saran di kolom komentar video ini. Saya David Kenamdar, OS.